Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalahullah li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihil muhtadin ila sabilir rasyad. Alhamdulillah, kita sama-sama pada malam ini dapat berkumpul di dalam satu majelis yang sangat di sisi Allah bagus, karena majelis kita tidak berbicara lain kecuali berbicara tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Artinya di dalam majlis ini akan dibicarakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan pandangan-pandangan ulama yang muktamad di dalam berbicara tentang masalah yang berkait langsung atau tidak langsung dengan agama kita, agama Islam. Kitab yang akan kita baca malam ini adalah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Siapa pengarangnya? Para pengarangnya adalah Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari, nafa'allahu bi amin. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi babikum bidareni amin radhiyallahu ankum. Hadirin dan hadirat sekalian, yang akan kita kaji pada malam ini adalah Babul Imani, bab tentang iman. Apa itu iman? Dalam kitab ini dikatakan wa'lam annal imana billahi i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lahu bi zatihi wa sifatihi wa la syarikan lahu bil uluhiyyati wa hiya istihqaqul ibadati wa annahu qadimun la ibtidai liwujudihi wa baqin la intihai li abadiyatihi.
Ketika kita berbicara tentang iman, tentu yang pertama adalah iman kepada Allah. Lalu apakah iman kepada Allah itu? Diterangkan di dalam kitab ini, wa'lam, ketahuilah kalian semua. Walaupun kalimatnya mufrad, tapi ini kalimat khitabnya adalah untuk kita semua. Wa'lam, ketahuilah kamu, artinya kamu semua. Ya. Annal imana billahi, sesungguhnya beriman kepada Allah itu i'tiqad, mempunyai keyakinan. Annahu wahidun, sesungguhnya Allah itu esa. La nadhira lahu fi dzatihi, tidak akan ada yang bisa melihat dia pada zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wala syarikun lahu, dan tidak ada yang bisa bersekutu dengannya, bil uluhiyati, di dalam peribadatannya, wahia istihqaqul ibadati, dan dia adalah yang berhak disembah. Wa annahu, sesungguhnya dia qadim, terdahulu, la ibtida'in liwujudi, yang tidak ada permulaannya untuk wujudnya. Wa bakin, dan kekal, la intihai li abadiyatihi, tidak ada ujungnya untuk keabadiannya dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena kalau kita enggak beriman kepada Allah, tidak ada yang diibadahi oleh kita, tidak ada yang disembah oleh kita. Maka oleh karena itu, orang kafir nggak bisa nyembah, karena dia nggak percaya kepada Allah. Nah, maka kalau kita berbicara iman, maka yang pertama iman kepada Allah. Setelah kita percaya, beriman kepada Allah, tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena yang disebut ibadah hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada yang lain gak disebut ibadah. Ya. Baik. Nah, lalu perhatikanlah ketika kita berbicara dengan bab iman, Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu, hai semua manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian. Tuh, siapa yang harus disembah oleh kita? Rabbakum, Tuhan kalian. Mana Tuhan kalian tadi yang diterangkan oleh saya ketika saya bicara masalah bab iman? Dan iman yang pertama kita berbicara tentang Allah, dan Allah itu adalah Rabbakum, Tuhan kalian. Maka harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, berarti kita ibadahnya benar. Kalau kita nggak percaya kepada Allah Tuhan kita, ibadah kita nggak benar. Tuhan kalian itu Allah, dan itu yang pantas oleh kalian disembah. Di samping Allah itu adalah Dia Tuhan kalian. Selanjutnya alladzi khalaqakum. Kenapa disebut Tuhan kalian? Karena Dialah Allah yang menciptakan kalian.
Makanya yang disebutkan Rabbakum itu karena dia menciptakan kalian. Sembahlah oleh kalian hai manusia Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Lagi-lagi siapa? Allah. Karena selain Allah tidak akan ada yang bisa menciptakan kita semua. Gitu. Ada selain Allah yang bisa menciptakan semua makhluk? Enggak. Ya. Kemudian dikatakan dilanjutkan dalam ayatnya walladzina min qablikum, dan yang juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, orang-orang sebelum kalian, karena tadi kan yang disuruh nyembah manusia. Kemudian Allah menyebutnya dengan kata Rabbakum, yang Tuhan kalian, yang menciptakan kalian manusia dan yang menciptakan dari kalian manusia sebelum kalian, dari kalian manusia sebelum kalian, artinya manusia-manusia sebelumnya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa. Nah, dalam ilmu nahwu la'alla itu adalah maknanya taroji, berharap. Maka di sini ada kata mudah-mudahan dalam ilmu nahwu ya. Ya, la'alla itu taroji, harapan. Jadi la'allakum ini kalimatnya dimutasilkan, ya, mudah-mudahan kalian gitu ya. Gabung menjadi satu, mudah-mudahan kalian, la'alla dan kum gitu. Nah, dalam ilmu tafsir maknanya bukan la'allakum, itu adalah litahqiq. Di dalam ilmu nahwu disebut litaraji, dalam ilmu tafsir disebut litahqiq. Ya. Jadi berbicara tafsir ketika la'allakum tattaqun, hakikat orang yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah karena dia sadar bahwa hanya Allah yang menciptakan dia dan Allah yang menciptakan sebelum dia, maka dia dipastikan akan jadi orang yang bertakwa. Itu namanya litahqiq. Ya, jadi artinya pernyataan dari Allah ini dengan kata la'allakum tattaqun adalah kepastian. Kepastian. Jadi orang yang menyembah Allah adalah disebut orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah gitu. Kemudian apalagi yang dimaksudkan dengan Tuhan kalian yang disebut Allah yang abadi, yang awal tidak ada mulanya, yang akhir tidak ada ujungnya. Alladzi ja'ala lakumul ardo, yang telah menjadikan lakum untuk kalian, ay khalaqa di sini, yang telah menciptakan untuk kalian al-ardo, bumi, pirosan, tempat yang bisa ditinggalin. Piros itu bahasa lugohnya adalah tikar, yang terhampar. Makna etimologinya, istilahnya adalah yang bisa didudukin, yang bisa ditidurin, yang bisa ditanemin, yang bisa apa, itu namanya ardo, bumi. Kita nggak ada kan yang tidur di atas awang-awang gitu. Semua tidurnya di
bumi yang diinjek, bumi yang ditanemin, bumi yang dibikin rumah hasil, semua nggak ada yang dari atas, semuanya dari bumi. Itu makna piros secara umum. Ai bisaton yaptarisu, ya, satu tempat yang bisa diolah, yang bisa digunakan dengan bermacam cara yang kita kehendaki. Ya, mau olahraga di bumi, nggak ada tiba-tiba lari ngangkang gitu kakinya, nggak ada, ya. Ya, dan itu siapa yang menciptakan? Rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Balik lagi adalah Allah. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Wassama. Di sini wawunya ada yang dimustatirkan, yaitu fi'il ja'ala. Ya, karena wawunya wawu atop. Dan alifnya ini alif lam ma'rifah. Dan wa ja'ala lakumul ardo wassama, ini namanya sanad. Sanad al-ma'rifah. Sanad al-ma'rifah karena ada ardo adalah jenis, kemudian ada sama adalah jenis, maka ini dua-duanya adalah sanad ma'rifah lil jinsi. Nah, gitu kalau mau itu, ya. Ya, itu. Nah, istighraqnya kemana? Istighraqnya adalah ke Allah. Nah, kalau saya ngomong kayak begini nanti kebanyakan lagi nih, ya. Bisa dipahami nggak? Ini ngajinya sebulan sekali gitu, ya. Takut terlalu dalam nanti gini, ya, gitu, ya. Minta maaf ini, ya. Nah, ada orang yang ngomong gitu, Habib Muhammad gak bisa baca kitab kuning gitu. Cuman bisa ceramah doang gitu. Makanya di Haji Dayat ngetes saya, Bib nanti baca kitab kuning ya, kata gitu. Jadi mau ngetes saya nih di sini gitu. Biar dia pada ngeliat yang lain gitu. Gitu. Akhirnya saya kelupaan tuh, jadi keterangannya terlalu jauh tuh tentang itu, ya. Ya, tapi nggak apa-apa kan, ya, nggak apa-apa, ya. Sekedar cuman tahu doang saya mah. Ya kalau nggak dikasih tahu kan nanti salah lagi gitu. Ya nggak. Wasamaa binaa, makna yang sebenarnya adalah bangunan. Tapi makna terminologi dari tafsir adalah sakfan. Dan yang menjadikan langit sebagai apa ini apa nih namanya nih? Ini nih apa namanya? Atap, ya. Sakfan itu atap, ya. Loteng, ya. Ya, atap, loteng. Terus dikasih tahu Allah itu di samping menciptakan bumi sebagai piros, sama sebagai bina, sebagai sakpan, wa anzala minas samai, dan dia menurunkan dari langit itu ma'an, air. Ya. Ya. Ingat, air bukan dari bumi. Allah yang menerangkan wa anzala minas samai ma'an. Dan dialah Allah juga yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, maka keluarlah dengan sebab air itu yang diturunkan dari langit, min anwa'is samarati, dari bermacam-macam buah-buahan di bumi. Tuh. Ya, gitu. Rizqon lakum, yang menjadi rizki buat kalian. Nah. Jadi rizki asalnya dari apa? Dari apa?
dari air. Rizki asalnya dari yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kan tadi rizqon lakum, menjadikan rizki buat kalian. Dari buah-buahan itu, mana ada buah-buahan kalau nggak disiram sama air? Nggak ada. Jangankan buah-buahan. Nih sekarang ini bulan sebentar lagi kemarau. Ya. Itu kalau lihat kemarau, kamu pergi ke kampung yang masih ada sawah. Sawah itu kering semua. Di sana kamu lihat ada ikan nggak? Enggak ya. Sawah yang kering kamu nggak bakal lihat ikan. Tapi begitu hujan turun, sawah basah, seminggu ada ikan. Dari mana itu ikan disebarnya? Tiba-tiba ada ikan. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Maka kami jadikan ya dari air itu untuk segala sesuatunya pasti hidup. Ini kita banyak karena ada air. Ya, ini kita banyak karena ada air yang dikeluarkan karena dia hidup. Betul nggak? Betul nggak? Kalau mati ada nggak kita sekarang? Nggak ada. Kalau bapak kita mati nggak bisa mengeluarkan air, nggak ada kita. Ya, betul. Ini air. Maka hati-hati dengan air. Maka oleh karena itu, kalau mandi sampai 1 jam gubyar air sampai habis sekolam, itu temennya iblis. Karena dia sudah mensia-siakan air, membuang air yang tidak ada manfaatnya. Tabzir namanya. Tabzir. Maka dalam aturan fikih, orang yang mandi janabat, perhatikan nih, itu jangan kalau lihat kolamnya besar, mandinya di kolam. Hati-hati. Jangan nyendok airnya di kolam. Sebab kalau misalnya mandinya nyendok airnya di kolam yang besar itu air harus dihabiskan oleh dia semua. Karena kalau ada sisa, walaupun itu lebih dari 2 kula, maka air itu tidak bisa dipakai wudhu. Maka yang terbaiknya adalah kita ambil tempat yang pas sekiranya untuk mandi janabat itu. Misalnya di bak, dipindahin dari kolam besar kita ke bak. Ya. Nah di bak itu dihabisin, selesai itu, udah nggak ada masalah, udah. Air ini masih tetap tohir mutahhir, suci, menyucikan. Ya, yang suci itu bukan berarti ketika kita nggak bisa pakai mandi itu nggak suci, bukan suci, tapi sudah tidak menyucikan. Nah barulah di sini di ayat ini ada sebutan, tadi nggak pernah disebutkan Allah. Ya, tadi disebutkan Rabbakum. Maka pada ujung ayat ini Allah mengatakan para taja'alu lillah. Ya. Para taja'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu jadikan Allah itu ada tandingannya. Janganlah kalian jadikan Allah punya tandingan syuraka bil ibadati. Ya,
syarikat, jadi Tuhan syarikat, kelompok Tuhan di dalam melaksanakan ibadah, ya. Jadi jangan tuh wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua harusnya tahu. Kalian semua harusnya tahu annahul, sesungguhnya Allah itu khaliqun, yang mencipta, wala yakhluquna, bukan yang diciptakan oleh kalian, ya. Wala yakunu ilahan, dan tidak ada selain Allah ilah, illa man yakhluq, kecuali siapa dia yang mencipta itu sendiri. Inilah iman, inilah percaya. Inilah awal permulaan kita mengerti tentang agama, karena arkanuddin salah satu, itu kata ulama. Rukun agama itu ada 3. Satu iman, ya. Kedua Islam, ketiga ihsan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidun biyadus siyab syadidus sauda'us syar sawadus sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiuz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhijjul baita man in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'alu wa yasduquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, ya. Jadi kata Umar bin Khattab, ketika kami kumpul dengan Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba, bukan iz. Kalau iza ada alifnya, ini enggak ada. Tiba-tiba tala'a alaina, muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang sangat luar biasa putih bajunya, mengkilap, enggak kelihatan kotor. Syadidu bayadus syab. Kemudian syadidu sawadus syar, yang sangat luar biasa hitam rambutnya. La yura, tidak kami lihat alaihi padanya asarus safar, bekas bepergian jauh. Enggak kelihatan capek, tiba-tiba aja datang begitu. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang tahu dari kita ini satu-satu pun. Dia datang jalan, kemudian jalasa ila
Nabi SAW, duduk di depan Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia sambungkan antara dua dengkulnya dengan dua dengkulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa doa kafaihi, kemudian wa doa, dan kemudian meletakkan tangannya kafaihi ala fakhidaihi, kepada dua ini nih, di atas dengkul. Aduh, jatuh ya. Oh enggak, di atas dengkul ya. Jadi digituin tuh ke dengkul Nabi. Waqala, kemudian dia berkata nih, si laki-laki yang rambutnya hitam pekat, pakaiannya putih banget, katanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu tentang Islam, kasih tahu saya tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islamu, adapun Islam, antasyhada, kalian bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiuz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika kamu sanggup kepadanya pergi. Orang tadi ngomong begini, sodakta, benar kamu Muhammad. Qala fa'ajibna, kami menganggap aneh ini, kok orang nanya tapi dijawab fa'ajibna lahu, kami bingung, kami takjub padanya. Yas'aluhu, dia bertanya, wayasdukuhu, dan wayasdakuhu, dan membenarkannya, ya. Kemudian bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, sampaikan kepada saya tentang iman. Qala antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi minallahi. Ini masuk kepada bagian babul iman tadi yang kita bahas. Sampaikan atau informasikan, kasih tahu saya tentang iman. Maka jawabnya, kata Nabi, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikati, dan malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'minu, dan kalian beriman bil qadari, dengan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik buruknya semua dari Allah subhanahu. Dia jawab lagi, sodakta, benar kamu hai Muhammad. Yang terakhir, yang ketiga, fa'akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku atau ajari aku tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini yang tiga ya tadi, Islam, iman, ihsan. Ini cuma dibalik di sini. Sebenarnya kalau saya menyebutnya iman dulu, ya, sebab Nabi 13 tahun berjuang di Mekah itu bukan bicara sholat, tapi bicara tentang bagaimana membersihkan hati manusia yang syirik kepada Allah menjadi yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 13 tahun. Bicara tauhid kepada Allah berarti bicara iman, percaya hanya kepada satu kekuatan yang luar biasa, yang tadi dikatakan mampu menciptakan kalian, mampu menciptakan makhluk sebelum kalian, dan juga menciptakan untuk kalian bumi sebagai tempat tinggal, langit sebagai atap, yang turun dari langit itu air, yang dengan itu kemudian tumbuhlah bermacam-macam buah-buahan yang menjadi rizki buat kalian selama hidup di alam dunia ini. Subhanallah, luar biasa. Jadi malam ini kita kembali mengkaji apa yang penting kita kaji dan apa yang penting kita ketahui tentang apa yang harus kita kaji. Maka oleh karena itu pengajian harus senantiasa kita hadiri, karena dengan ngaji
kita akan bisa mengerti dan ibadah kita akan menggiring kita sesudah mati menuju surgawi dan bertemu dengan Nabi yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Demikian pengajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusafi'u biridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.